Tarbiyah niswa ini artinya apa, Ustaz? Nah, kalau kita mungkin bahasa awamnya begitu ya, bahasa awam orang agar lebih mengenal, kalau di sekolah full day school itu tata boga, begitu ya, tata busana, jahit-jahit, begitu ya, dan juga tata geraha kanan. Tapi kalau di Ibnu Hajar Putri, begitu ya, ini sudah masuk ke dalam mata pelajaran kita, wajib bahkan seperti itu. Dan kalau berdasarkan hasil survei dari anak-anak, ini mata pelajaran favorit mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, jangan bosan-bosan lagi melihat saya, karena saya datang lagi di podcast tentang sekolah, terutama sekolah IHBS. Banyak pertanyaan, Ustadz, kok putra mulu? Ustadz SMP putra, Ustadz SMA putra, putrinya mana? Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, putrinya mana? Nah, alhamdulillah kita akan membahas keputrian juga nih hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial, ya, di atasnya spesial lagi karena mengurus tentang putri. Alhamdulillah kita kedatangan langsung kepala sekolah SMP dan SMA Putri, yaitu Ustadz Sendika Dwipa. Ya, gimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik. Sajun sehat? Alhamdulillah sehat. Ini semangat terus ini, Ustadz. Alhamdulillah. Apalagi membahas tentang putri ini, Masya Allah banyak yang bertanya, Ustadz. Ya. Ya, banyak anak-anaknya ini, kok Ustadz Jun membahas putra mulu? Putrinya mana? Nah ini nih. Oke, stay tune jangan lupa. Stay tune, nah, Masya Allah. Dan selanjutnya itu Ustadz Erwin Tamora. Dari Medan, Ustadz ya. Masya Allah. Beliau adalah selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang ada di Putri. Masya Allah. Baik, Ustadz, ini banyak pertanyaan tentang Putri, Ustadz. Ustadz, ada nggak SMP Putri? Ada nggak SMA Putri? Pasti ada dong, Ustadz ya? Ada. Masya Allah. Ya. Oke, kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Saya pengen nanya, Ustadz. Saya selaku ikhwan yang belum tahu seluk-beluk Putri itu gimana sih pondok Putri yang ada di dalamnya, Ustadz? Apa sih pembelajarannya? Pasti berbeda dengan putra dong. Betul. Nah, mau tanya dulu nih, pertanyaan pertama itu sejarah. Kok didirikan pondok Putri atau SMP Putri dan SMA Putri? Itu tujuan awalnya atau sejarah awalnya gimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Jun. Jadi Putri didirikan itu dengan berbagai alasan, ya. Putri ini didirikan pada tahun 2017, yang mana Putra lebih dulu dibangun. Kalau SMP Putra kan mulai dari tahun 2010 ya kan. Kemudian dilanjutkan dengan SMA Putra 2013. Nah, Putri cukup baru-baru ini di tahun 2017. Wah, masih dini berarti saja. Masih ya, kalau dikata orang masih seumur jagung. Seumur jagung, ya. Masya Allah. Dari tahun 2017 ya. Awal mula kenapa Putri didirikan itu adalah yaitu sebagian orang tua yang anaknya ada di SMP dan SMA Putra, atau ada saudaranya yang perempuan, adiknya atau tetangganya mau dan ingin memasukkan anaknya juga ke pesantren. Pada saat itu belum ada IHBS Putri. Oleh karenanya, karena dari saran dan masukan orang tua ke pembina kita Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM, ya, dan juga mungkin pembina kita memikirkan bahwa ya, pendidikan akhwat khususnya di luar sana kan agak mengerikan ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz kita, pembina kita bersemangat untuk juga mendirikan pondok pesantren Putri, sehingga yang punya saudaranya Putri bisa dimasukkan ke sini, atau yang khawatir dengan pendidikan anak putrinya di luar bisa memasukkan anaknya ke pesantren. Di pesantren yang jelas khusus Putri ya, tidak campur dengan ikhwan. Kemudian kita berikan pendidikan akhlaknya, kemudian akidahnya,
sehingga anak-anak benar-benar kita berikan agamanya yang baik insya Allah. Jadi tahun 2017 itu kita di sebuah daerah dekat Gas Alam di Depok itu. Berjalan sekitar 2 tahun, alhamdulillah kita membeli sebuah gedung yang insya Allah memadai, representatif pada tahun 2019. Nah, kalau nggak salah sekitar bulan September, awal September itu kita pindah ke gedung baru. Nah, saat itu COVID sedang melanda. Kalau nggak salah bulan Maret ya, pertengahan gitu. Jadi dari proses awal COVID itu kita cari-cari tempat yang lebih cocok, lebih besar. Karena sebelumnya mungkin lebih sempit tempatnya, kurang representatif. Kita cari, alhamdulillah pada bulan September di tahun 2019 kita pindah ke gedung baru yang posisinya sangat strategis sekali, yaitu berada di jalan alternatif Cibubur, Jalan Pringgonani namanya. Kalau kita ya keluar tol Cibubur itu paling ya 1 atau 2 menit langsung sampai, karena sangat dekat dengan pintu tol, sangat dekat dengan keramaian, sangat dekat dengan jalan raya. Alhamdulillah sampai hari ini fasilitas dan sarana prasarana terus kita lengkapi. Alhamdulillah ya, sekolah kita, yayasan kita sangat komit untuk terus ya memperbagus ya, memberikan pendidikan yang layak bagi peserta didik khususnya yang putri. Begitu Ustaz Jun sejarahnya kira-kira. Sip. Baik. Tadi dibahas tentang COVID, kayaknya kita nggak perlu membahas lagi karena di betul. SMP dan SMA Putra dua-duanya sudah saya tanya bagaimana upayanya ya, sepak terjangnya menghadapi masa-masa seperti itu. Mungkin SMP Putri dan SMA Putri pasti juga demikian, nggak jauh beda dengan SMP dan SMA Putri. Jadi insya Allah kita nggak tanya ke arah sana, pasti sama insya Allah. Betul. Nggak Ustaz? Masya Allah. Nah, kita lebih intens lagi membahas tentang keputrian nih. Ada banyak yang di luar sana yang bertanya, entah di putri itu kayaknya hanya belajar doang dah, nggak diajarin masak, diajarin ini. Nah, kalau di putri emang di dalamnya diajarin masak nggak gini nih? Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ini pertanyaan nih ke Ustadz In nih tentang Ustadz Erwin, masya Allah, Afan. Dari sisi kehidupan di dalam pesantren SMP Putri dan SMA Putri IHBS, ya, gimana proses pembelajarannya di dalam gimana Ustaz? Apakah sama dengan putra atau ada yang beda? Silakan Ustaz. Pertanyaannya menarik nih Ustaz ya. Mungkin orang tua gitu ya, khususnya yang belum mengenal Ibnu Hajar, ya betul pertanyaannya apa yang menjadi pembeda gitu putra dengan putri. Izin menjawab ya Pak Kapsek. Ya. Siap, silakan. Ya. Di Putri, Ustadz Zun, ya tadi ya, pada dasarnya kita di satu yayasan punya kesamaan, gitu ya, karena masuk satu yayasan, gitu ya. Walaupun kita beda wilayah, di Depok kita, kalau di Putra SMP Putra itu kan di Jakarta ya, wilayah hukumnya. Nah, tapi kita masih satu yayasan, kita di bawah satu komando. Tapi karena kita putri, gitu ya, kita punya kekhususan, gitu ya. Mungkin hal yang sangat membedakan dengan unit putra. Nah, khususnya di pembelajaran pagi, Ustaz. Nah, tadi ya sudah sedikit disinggung. Kita ada mata pelajaran bisa dinamakan tarbiyah niswiyah, Ustaz. Tarbiyah niswiyah ini artinya apa, Ustaz? Nah, kalau kita mungkin bahasa awamnya begitu ya, bahasa awam orang agar lebih mengenal, kalau di sekolah full day school itu tata boga, begitu ya, tata busana, jahit-jahit, begitu ya, dan juga tata geraha. Kalau tata geraha ini di asrama. Nah, tapi kalau tata boga, masak-masak, dan juga tata busana, menjahit, ruangannya khusus. Tata boga kita punya ruangan khusus, begitu ya. Sudah diliput ya, mungkin pemirsa bisa melihat detailnya di IHBS TV, begitu ya. Sudah diliput oleh tim TV kita. Ruangannya, prosesnya itu ada di kanal YouTube kita, gitu ya, IHBS TV. Di sana diajarkan, mungkin ini yang menariknya adalah kalau di sekolah lain, saya juga tergabung di komunitas ya Ustadz ya, beberapa atau mungkin bisa dikatakan mayoritas
tata boga atau tata busana ini masih menjadi ekskul begitu ya, tidak rutin begitu ya dalam pekanan. Tapi kalau di Ibnu Hajar Putri begitu ya, ini sudah masuk ke dalam mata pelajaran kita, wajib bahkan seperti itu. Dan kalau berdasarkan hasil survei dari anak-anak, ini mata pelajaran favorit Favorit mereka Masya Sat. Allah. Ditunggu-tunggu Sat. Mata pelajaran yang sangat mereka senangi, mereka apresiasi, senang begitu ya. Mereka senang masak, mereka senang jahit karena memang sesuai dengan ya minat bakat mereka ya keputrian gitu ya. Bukan saya yang memasak, bukan anak yang menjahit, ada gurunya Ada insya Allah gurunya, gitu ya. Mungkin ada yang gurunya menjadi sendiri. pembeda. Adapun kita Ikhwan kita berada di luar gedung gitu. Kita tugas kita TNI Angkatan Luar begitu ya. TNI Angkatan Luar. Kaitannya kalau untuk yang di dalam ini ustazah-ustazah yang Ustazah. full begitu ya. 100%. Dari 100% gitu ya. Full mulai dari mohon maaf mungkin yang menjaga sampai dengan gurunya ustazah. Yang menjaga dalam artian satpamnya. Ya, Masya security Allah, di bagian security-nya. dalam. Kalau bagian luar ini ada ikhwannya juga Ada tetap ya ikhwannya karena juga. panas ya agak kasihan gitu ya. Kalau misalkan akhwat. Nah, ini insya Allah menjadi hal yang mungkin begitu ya Pembeda. pembeda gitu ya. Ada tarbiyah niswiyah di SMP SMA Ibnu Hajar Boarding School Depok. Gitu. Baik. Pertanyaan yang sama di segmen kemarin, yaitu tentang sistem pendidikan yang dipakai di dalam pembelajaran SMP dan SMA Putra. Nah, itu apakah sama dengan SMA Putra, SMP dan SMA Putra yang mana sudah berlandaskan dengan teknologi? Ya, silakan Ustaz Sendika. Baik, terima kasih Ustaz Jun atas pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau di Putri apakah sama dengan di Putra gitu? Apakah di kelasnya ada penunjang IT-nya, medianya? Sama, insya Allah. Kita Putra dan Putri sama. Bahkan ya anak-anak yang baru masuk kita fasilitasi dengan laptop. Jadi laptop ini sebagai penunjang pembelajaran, yang mana anak zaman sekarang tidak boleh lagi gaptek dengan teknologi. Justru kita minta anak-anak untuk ya terus update dengan teknologi tapi dengan cara yang baik. Ya, bahkan di kelas kita sediakan locker khusus penyimpanan laptop, dan laptop ini hanya bisa dibuka ketika ada guru yang mengawasi. Ketika guru di kelas membutuhkan untuk penggunaan laptop, maka laptopnya dipakai. Jadi siswa tetap dalam pengawasan, tidak dibebaskan secara 100%, sehingga pembelajaran anak-anak dapat diawasi dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Itu terkait sarana pembelajaran di kelas. Dan ada juga di tempat-tempat lain ya, kita juga ya namanya pendidikan ya, sarana dan fasilitas itu adalah sebagai penunjang sehingga anak-anak semakin semangat, sehingga anak-anak semakin betah, sehingga anak-anak semakin nyaman berada di sekolah. Ya, mulai dari asramanya ya, kita punya HK yang siap bekerja setiap hari membersihkan lorong, kamar mandi ya. Jadi nggak ada tuh kamar mandi yang kotor. Kalau yang kotor selalu dibersihkan. Kemudian ada kantin tempat anak-anak untuk jajan. Ya, namanya anak-anak kan suka jajan ya, Kak Ustaz Jun ya. Setuju. Kalau nggak jajan kayaknya bukan anak-anak gitu ya. Ya, mungkin kita yang udah dewasa aja suka jajan gitu. Kalau dalam sebuah sekolah nggak ada kantin kayaknya sebuah kemustahilan ya. Karena ya anak-anak nggak bakal betah di sana. Oh, anak-anak harus menderi, nggak boleh jajan, harus hemat ya. Enggak. Ya, insya Allah kita juga ada kantin yang tempatnya juga representatif ya. Anak-anak bisa jajan apa saja yang mereka mau ya, seperti itu. Kemudian dari sisi lapangannya kita ada ya, sekarang lagi proses bangun lapangan basket ya. Alhamdulillah
proses insya Allah semester 2 ini anak-anak datang ke sini, lapangan basketnya sudah jadi. Dan ada juga kolam ikan, ada saung-saung, gazebo istilahnya untuk anak-anak ketika selesai pembelajaran di siang, mereka sore hari sejenak duduk, ngobrol, diskusi sambil lihat gemericik air yang turun dari ini ya, taman itu yang kita buat sehingga mereka sedikit rileks gitu kan. Dari banyaknya tugas, banyaknya hafalan yang harus mereka kerjakan dalam satu hari. Mungkin itu Kak Jun. Jadi insya Allah kita sangat komit untuk terus mengembangkan sarana, fasilitas yang ada. Betul. Dan insya Allah kolam renang juga kita akan segera usahakan. Oh, berarti tadi saya salah ya. Berarti kolam renang itu baru disediakan di SMA Putra 77 ya. Iya betul. Baru, tapi kalau untuk Putri insya Allah segera kita akan bangun seperti itu. Insya Allah dalam Januari kita akan bangun gedung asrama karena kita tahun ini ya menerima jumlah siswa itu lebih dari total asrama yang dibutuhkan. Jadi kurang. Wow. Jadi sehingga kita Januari harus bangun asrama sehingga saat di tahun ajaran baru asrama sudah siap, jadi anak-anak baru yang datang bisa terpenuhi. Alhamdulillah PPDB kita terus meningkat. Terus meningkat, Masya Allah. Seperti itu. Ya, walaupun umur sejagung kayak kata Ustaz Sendika, tapi alhamdulillah semakin tahun semakin bertambah anaknya. Bahkan alhamdulillah akan ada namanya penambahan gedung atau penambahan ruangan bagi penunjang fasilitas untuk santri-santri wati yang baru seperti itu. Betul. Baik. Selanjutnya Ustaz, nih saya mau tanya ke Ustadz Erwin nih, kurikulum juga nih, kurikulum apakah sama dengan Putra atau beda Ustadz? Masya Allah Ustadz. Oke. Izin Ustadz ya, menjawab kurang lebihnya sudah disampaikan kepala sekolah kita gitu ya terkait dengan kurikulum. Tadi Ustadz, kita masih di bawah satu yayasan yang sama, pastinya sama Ustadz ya, pastinya sama. Hanya saja ada beberapa perbedaan terkait Putra dan Putri. Yang paling sangat menonjol itu ya tadi. Tidak ada di unit Putra SMP SMA adalah ya mata pelajaran Tarbiyah Niswiyah untuk kurikulum pagi kita. Tadi mungkin sedikit belum disampaikan gitu ya. Tarbiyah Niswiyah ini sepekan 2 kali ketemu Ustaz. Jadi cukup lumayan dong ya. Seperti halnya mata pelajaran wajib begitu ya, mata pelajaran wajib begitu ya. Dan kalau kita bicara kurikulum kita gitu ya kaitannya dengan mata pelajaran ya kita kan masih di bawah Diknas begitu ya. Cuma uniknya gitu ya, dan alhamdulillah pengawas sekolah kita, pengawas dinas begitu ya, ini melihat dan mengapresiasi karena memang sudah sesuai dengan arahan kurikulum nasional gitu ya, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik gitu ya. Kalau Ustadz kita, pembina kita, lebih tepatnya murid begitu ya, Ustadz ya, sesuai dengan murid kita gitu Ustadz. Nah kita mengarahkan mata pelajaran yang ada di KBM pagi, walaupun kita di bawah Diknas gitu ya, tidak semuanya kita masukkan full di KBM kita. Nah, mungkin kurang lebihnya sama dengan unit lain. Nah, di sini Ana izin mempertegas, di KBM pagi kita memasukkan yang dari dinasnya itu hanya yang inti, inti dan yang memang aplikasinya luar biasa ya. Misal seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ya, IPA dan IPS. Nah, 5 pelajaran ini kita masukkan ke dalam kurikulum pagi kita dan selebihnya diisi oleh mata pelajaran dinia. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Kalau boleh dibilang prosentase 60-40 Ustaz. 60-nya ini ya dinia, betul. 40-nya umum. Begitu Ustaz. Masya Allah Ustaz. Khususnya untuk yang di SMP ya. SMP. SMP betul. Iya, betul. Nah, ini memfasilitasi gitu ya, sesuai dengan karakter sekolah kita, visi misi gitu ya, dari yayasan gitu ya, membentuk karakter Islami tentunya begitu. Jadi mereka memang mendapatkan keilmuan dunia gitu, tapi ya tadi ya dokter yang bisa mungkin ya memimpin sholat begitu ya, Masya Allah paham agama begitu ya, dan profesi-profesi lain yang Insya Allah agamanya itu kuat gitu, gitu Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz. Jadi mungkin ya kita bertanya-tanya, wah nanti kalau lulusan seperti itu nanti jadi calon istri nggak bisa masak. No, tenang nih, sudah ada namanya program tadi tentang niswiyah, Tarbiyah Niswiyah. Tarbiyah Niswiyah.
program memasak, menjahit baju dan lain sebagainya. Jadi benar-benar sudah ditanamkan bakat keibuan. Alhamdulillah. Jadi itu dokter pasti nggak bisa ngejahit tuh. Belum tentu. SMA HBS Putri pasti meluluskan anak-anak yang bisa dalam hal rumah tangga. Itu dokter kayaknya urusannya kayaknya hanya bisnis doang tuh, nggak bisa masak, nggak bisa ngejahit, nanti repot dah suaminya. Enggak. Di SMA Putra, SMP dan SMA Putra ini benar-benar sudah diunggulkan di hal tersebut. Bahkan sudah menjadi hal yang wajib, Ustaz ya. Ya, seperti mata pelajaran seperti wajib. mata pelajaran yang wajib. Pemirsa yang ada di rumah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, saya mau tanya lagi nih Ustaz. Tadi kan ada SMP dan SMA. Ini mungkin ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Apakah boleh SMP saja atau di sana ada program 3 tahun dan 6 tahun sama seperti program yang diadakan oleh SMP atau gimana Ustaz? Apakah berbeda atau gimana? Silakan Ustaz Sendika. Baik, melanjutkan apa yang dijawab oleh Ustadz Erwin, bahwa tadi di SMP itu programnya kan 60% dinia, 40%-nya umum. Karena kan di SMP kita tuntutannya hanya siswa lanjut ke SMA, makanya kita memperbanyak diniahnya. Pondasinya kita kuatkan sehingga ketika mereka SMA, kuliah mereka sudah kuat dari segi akidah, keislamannya sudah baik. Sedangkan di SMA kita 100% 100%, 50% 50% atau 100% 100%. Yang umumnya 100% kita berikan, yang diniahnya juga 100% kita berikan. Cuman nanti kita ada program tambahan seperti pendalaman materi, kemudian ada takhusus bagi yang pengen ke dinia. Mereka ada tambahan materi di luar pembelajaran pagi sehingga bisa memperkuat apa yang mereka inginkan nanti saat kuliah. Apakah saya pengen ke PTN, maka saya harus ambil pendalaman materi. Itu pelajaran-pelajaran umum dikuatkan lagi, ya, TPS-nya dan sebagainya gitu kan. Yang sedangkan yang pengen ke dinia mereka ambil yang takhusus sehingga mereka memiliki tambahan wawasan. Mungkin ada di takhusus itu pelajaran yang diajarkan di pagi, seperti ada adab, ada balaghah yang enggak diajarkan di pagi hari, sehingga mereka punya ya dasar, punya ilmu yang cukup untuk nanti mereka masuk kuliah. Tadi melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Ustaz Jun tadi terkait apa tadi Ustaz Jun? Program 3 tahun dan 6 tahun. Oke, terkait program, apakah boleh nggak yang SMP hanya ngambil SMP saja? Atau boleh nggak SMP lanjut ke SMA? Program 6 tahun, ya insya Allah ya di sekolah kami di Putri sama dengan di Putra, orang tua boleh memilih antara program 3 tahun saja atau 6 tahun. Yang berbeda nanti nominalnya saja. Yang program 3 tahun uang pangkalnya lebih sedikit. Yang program 6 tahun ada diskon sekitar 10 sampai 14 juta seperti itu. Kalau langsung ngambil program 6 tahun. Jadi abawa umma semua yang ingin mendaftarkan dirinya ke SMP dan SMA Putri jangan khawatir. Ya Ustadz, saya kayaknya uangnya belum cukup untuk program 6 tahun. Saya mau program 3 tahun dulu. Boleh silakan. Boleh saja. Atau dalam perjalanan nanti Ustadz, saya udah Ada yakin rezeki, nih, ada. udah yakin anak saya udah nyaman, di HBS aman gitu dan ya, anaknya pengen lanjut program 6 tahun. Boleh. Kita kasih batasan di awal itu. Ya, di awal tahun itu mereka boleh memindahkan programnya dari 3 tahun ke 6 tahun. Tinggal disampaikan aja ke kami. Masya Allah. Seperti itu. Baik. Jadi insya Allah kita fasilitasi itu. Alhamdulillah. Jadi ya sama dengan SMP yaitu atau SMA Putra yang mana ada namanya program 3 tahun dan program 6 tahun. Jadi silakan boleh memilih, silakan bebas bagi dan Aba para orang tua yang di rumah. Ya, jadi agak ragu nih kayaknya kalau saya 6 tahun agak susah nih. Ya. Ada namanya program 3 tahun dan itu benar-benar terbuka bagi antum semuanya. Masya Allah. Baik Ustaz. Lulusan. Ana mau tanya nih Ustaz. Lulusan jangan dulu Ustaz. Ana mau tanya dulu keunggulan nih. Yang mana tadi walaupun dengan seumuran seperti ini pasti sudah ada yang diunggulkan, benar nggak Ustaz? Entah itu dari ajang event-event lomba dan lain sebagainya atau dalam hal yang lain. Nah itu Ana mau tanya Ustaz, keunggulan yang dimiliki oleh SMP dan SMA Putra
SMP dan SMA Putri maaf. Yang mana walaupun baru umur segini sudah memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Silakan Ustaz, monggo. Baik, ya. Kalau ditanya tentang keunggulan, jelas ya, tiap sekolah ada unggulan yang diunggulkan. Kalau kami khususnya di Putri ada cukup banyak unggulan yang perlu Aba wa Umma semua tahu dari kami sehingga bisa mendaftarkan anak-anaknya khususnya yang Putri ke sekolah kami. Yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan, prestasi itu bukan hanya lomba-lomba saja, prestasi itu bisa dari segi programnya, bisa dari pendidikannya ya. Yang pertama adalah kita ini sekolah boarding. Itu adalah prestasi yang pertama. Unggulan, termasuk unggulan. Sekolah boarding khusus perempuan. Yang mana mungkin ya kalau di luar sana kan ya pendidikannya kita nggak tahu, ikhtilat laki-laki dan perempuan. Betul. Anak laki-laki perempuan bercampur akhirnya terjadi yang tidak kita inginkan. Apalagi di zaman sekarang Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang. Masya Allah. Ya, makanya itu sudah termasuk unggulan. Kita sekolah boarding bermanhaj salaf. Yang kedua, kita sangat menjunjung tinggi bahkan menanamkan adab kepada peserta didik kita. Bagaimana kita mau menjadi seorang dokter tapi nggak memiliki attitude, nihil, istilahnya nggak ada gunanya. Makanya ini termasuk unggulan kita, ya. Sehebat apapun seseorang maka dia harus attitude-nya baik. Makanya kita punya program yang sangat bagus, mulai dari unit TK sampai SMA bahkan Mahat Ali, begitu juga Putri. Adab siswa sangat kita perhatikan. Ya, bahkan saat setiap rapat, saat kapan saja, saat apel, saat bertemu dengan siswa, kalau ada hal-hal yang tidak semestinya kita akan tegur. Sehingga adab yang baik itu tertanam, benar-benar tertanam pada diri peserta didik kita. Mulai dari hal-hal yang ringan, 6S. Ya, ketika ketemu guru mereka senyum, sapa, salam, sabar. Ketika ketemu teman kelasnya, adik kelas, kakak kelas, mereka tegur sapa. Ini juga keunggulan yang kedua, adab, ya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada prestasi-prestasi, mau baik bidang akademik maupun non akademik, baik di SMP dan di SMA. Bahkan kemarin kita punya event akbar yang besar itu namanya Imfest, Ibnu Hajar Musabaqah Festival. Itu bukan hanya di unit Putra loh, di Putri juga mengadakan. Di Putri juga ada mengadakan. Ada. Dan yang ngurus Putri juga, santri yang juga. Full Santriwati OSMIP namanya, OSIS OSMIP. kita. Wow. SMP dan SMA kita bekerja sama, OSMIP-nya menghadirkan event ini, event pertama kali di Putri. Kalau di Putra mungkin sudah ke beberapa kali ya, tapi ini di Putri ini event yang pertama kali. Tapi alhamdulillah cukup maksimal, bahkan cukup berhasil kita katakan. Bahkan peserta didik kita juga banyak yang mendapatkan prestasi ketika itu. Kemudian lomba-lomba di luar juga ada banyak ya, bahkan di semester 1 ini kita katakan di SMP maupun di SMA banyak sekali prestasi. Mungkin nanti Bawa Umma bisa melihat baik di IHBS News Instagram kami, Instagram sekolah kita, ataupun di IHBS TV. Di situ ada prestasi-prestasi peserta didik disampaikan di sana. Mungkin kalau lebih detail bisa dilihat di situ. Dan banyak lagi unggulan-unggulannya. Seperti itu, Ustaz Jun, mungkin segitu dulu biar kalau mau lebih tahu bisa datang ke sekolah kami gitu. Jadi jangan menganggap umur boleh muda, tapi pengalaman jangan ditanya. Oh iya, Ustaz Jun, jangan lupa lulusan kami walaupun kita lahir tahun 2017, tapi lulusan kami alhamdulillah 70% diterima PTN. Bahkan di tahun kemarin kita jalur rapot SNBP itu 2 orang tembus FK, Fakultas Kedokteran. Hanya melampirkan nilai rapot mereka diterima. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau di Putri sih anak-anak tuh lebih milih ya seperti kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran, psikologi. Mungkin kalau di Putra kan lebih banyak yang teknik kemudian IT gitu-gitu ya. Terus dan hal-hal yang lain. Benar-benar sudah terarah Ustaz ya dengan kepribadian sebagai wanita, mungkin benar-benar terjaga lah. Dia sudah tahu apa saja yang harus diambil di PTN nanti saja. Masya Allah. Taib. Terlepas dari tentang putra, berarti putri juga bisa ada namanya muadalah ke Universitas Islam Madinah atau gimana Ustaz? Apakah ada hal
penunjang lainnya? Siap. Kalau di Putri Ustaz, jadi kalau Universitas Islam Madinah kan alhamdulillah kita udah termuadalah. Termuadalah. Tapi kalau di Universitas Islam Madinah itu memang baru khusus ikhwan saja. Ikhwan saja, betul. Belum ada untuk akhwatnya. Alhamdulillah tahun ini kita banyak ya alumni kita yang putra keterima di Universitas Islam Madinah. Jadi gak hanya di PTN favorit saja. Jadi anak-anak yang pengen ke dunia agama pun kita fasilitasi bawa baik laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan tuh ya ada di sana, ada Universitas Naura namanya. Ya kan? Ada Taiba seperti itu. Jadi ada juga di Timur Tengah universitas-universitas yang khusus perempuan dan kita coba juga daftarkan anak-anak kita. Baik yang di dalam negeri PTN-nya maupun yang di luar negeri. Kalau yang di NIA di dalam negeri ada Lipia Jakarta, ada Mahat Aisyah dan yang lain sebagainya itu ya. Masya Allah. Jadi kita fasilitasi anak-anak, mereka mau kemana sih? Kita arahkan insya Allah. Baik. Jadi kita nggak memaksa mereka mau, oh kamu harus PTN, enggak. Oh kamu harus di NIA, enggak. Sesuai dengan diberi minat. kebebasan buat mereka untuk Ya, memilih seperti saja. tentunya. Masya Allah. Baik pemirsa yang ada di rumah IHBS TV, dimanapun saya ada berada, bahwasanya walaupun umur seperti ini tapi sudah bisa dibuktikan ya dari kelulusannya tadi berapa Ustaz? 70%. 70%. Nah ya insya Allah benar-benar sudah tidak diragukan lagi ya. Silakan bagi Anda yang berminat mau tanya-tanya aja dulu, silakan boleh langsung berkunjung ke SMP dan SMA Putri yang ada di Depok. Jadi survei sama seperti yang di SMP dan SMA Putra, yaitu kita bisa menerima survei 24 jam insya Allah, ada yang menjaganya. Ya tapi nggak mungkin juga ada yang survei jam 12 malam. Silakan boleh bertanya-tanya tentang kegiatan seluk-beluk SMP dan SMA Putri secara jelas dan insya Allah setiap harinya pasti ada yang piket atau ada yang menjaga untuk menerima survei. Baik. Kembali tadi ke lulusan tadi Ustadz, yang mana 70%. Ini sudah angka yang paling besar ini Ustadz. Boleh tahu ke PTN mana saja atau apakah hanya PTN yang ada di dalam Jakarta aja atau sudah keluar kemana aja Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, kalau lulusan kami alumni ya, jejak alumni kami di Putri alhamdulillah tidak hanya di Jakarta gitu kan. Tidak hanya di Jawa ya, bahkan sampai di luar negeri ada juga alumni kami yang kuliah di luar negeri. Ya PTN-nya di mana di Indonesia banyak. Yang paling dekat dari kami ya UI ya. Bahkan tahun kemarin ada ya yang lolos FKG di UI ya. Kemudian ada yang masuk jalurnya, kan banyak jalur ya, ada jalurnya prestasi, ada jalurnya tes, ada juga jalurnya mandiri kalau di UI kan SIMAK dan lain sebagainya gitu ya. Ada di UGM, ada di Unhas, bahkan di Sulawesi ada yang tadi kita sampaikan, ada yang FK jalur rapot itu dia salah satunya di Unhas ya, di Sulawesi seperti itu. Jadi banyak kampus tersebar di seluruh Indonesia karena kita mengarahkan anak-anak ternyata kemampuannya skor hasil tryoutnya seperti ini cocoknya masuknya di kampus ini dengan passing grade segini sehingga mereka lulus sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan sesuai dengan nilai yang mereka terima. Masya Allah. Seperti itu. Baik, alhamdulillah pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak banget Ustadz ya. Kita pengen bahas Ustadz. Masya Allah. Kalau diulik satu-satu diulik kayaknya satu-satu panjang. Apalagi tadi masalah tentang hafalan, pasti nggak jauh beda, pasti sama dengan hafalan yang ada di SMP dan SMA Putra. Betul. Mungkin sudah. SMP targetnya seperti ini, SMP Putra targetnya seperti ini, SMP Putri pasti targetnya sama. Sama dengan SMP Putra. Alhamdulillah. Jadi nggak usah ragu lagi. Anak saya pasti keluar dari sini kayaknya nggak bisa baca Quran. Bukan nggak bisa baca Quran lagi, tapi insya Allah udah mempunyai hafalan Al-Quran. Jadi bukan hanya dokter saja, tapi dokter yang mempunyai hafalan Al-Quran. Baik, tadi sudah disampaikan sama Ustaz Sandika, kayaknya banyak yang pengen kita bahas. Tapi mungkin waktunya sudah ini Ustaz ya. Kalau diberikan satu hari kayaknya nggak cukup Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Nah, bagi Anda yang masih mungkin ini kayaknya podcastnya masih kurang nih, masih kurang puas nih, silakan langsung datang ke tempatnya. Benar nggak Ustaz? Silakan langsung mengunjungi kami insya Allah buka setiap hari. Setiap hari. Ya. Nggak ada liburnya. Nggak ada setiap hari. Insya Allah ada yang tugas. Betul. Ya.
orang yang survei kita akan layani. Mungkin dari podcast ini masih banyak hal-hal yang masih belum diketahui, bisa langsung datang saja biar kita lebih dekat, lebih kenal, sehingga ketika datang daftar langsung ketika Ustadz saya jauh, Ustadz saya dari luar daerah, Ustadz saya dari luar negeri. Ada nomor WA, ada nomor telepon interaktif, langsung tanya-tanya di sana. Silakan. Insya Allah langsung disodorkan nomor beliau, Ustadz Sendika selaku kepala sekolah, menanya tentang hal seluk-beluk tentang SMP dan SMA Putri. Insya Allah beliau siap. Insya Allah nanti untuk nomor telepon saya nanti bagian editor yang akan tambahkan di bawah sini ya. Ya. Baik. Seperti itu. Oke, terlepas di penghujung acara Ustaz, kita pasti menanyakan tentang harapan SMP dan SMA Putri ke depannya Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Jun ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara podcast kali ini yang ya cukup banyak yang kita bahas tadi ya. Mulai dari sejarah, keunggulan, fasilitas ya. Mungkin kalau tadi disampaikan kalau kita ulik satu persatu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Makanya kita cukupkan di sini. Mungkin ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan, ada hal-hal yang belum diketahui, bisa langsung saja ya datang ke sekolah kami, atau yang jauh yang berada di luar pulau bisa langsung menghubungi kami di nomor berikut ini, atau kalau mau langsung daftar bisa juga di link berikut ini ppdb.ihbs.sch.id. Mungkin sekian pemirsa IHBS TV, harapannya ke depannya SMP dan SMA IHBS Putri terus berbenah, terus ya mengevaluasi ya diri ya. Sekolah kami kita berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik, begitu juga orang tua yang sudah percaya menitipkan anaknya di sekolah kami. Apa saja masukan dari orang tua, peserta didik, murid kita akan terima dan kita coba evaluasi agar kendala-kendala sebelumnya bisa lebih baik di kemudian hari. Sehingga apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh orang tua, mereka puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Mungkin itu kata penutup dari kami. Masya Allah. Sajian. Baik, ya pemirsa yang ada di manapun Anda berada, alhamdulillah sudah sangat jelas banget ya, dari SMP, SMA Putra, sekarang SMP, SMA Putri. Insya Allah IHBS memberikan layanan yang terbaik buat anak-anak Anda yang ada sekarang. Jadi insya Allah kita benar-benar menjaga namanya adab akhlak anak-anak, menjaga terutama nih manhaj salafus soleh untuk anak-anak di kemudian hari, agar ketika dia masuk dalam dunia kerja benar-benar terselamatkan akidahnya. Begitu Ustaz. Betul sekali Ustaz Jun. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.